Bayangkan, kau berjalan sendirian di hutan larangan. Malam gelap, hanya bulan purnama yang menerangi langkahmu. Niatmu hanya satu, mencari pesugihan. Kekayaan instan, meski harus menggadaikan iman. Namun apa jadinya, bila jalan yang kau pilih justru membawamu ke tempat yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Bukan pesugihan, tapi kampung jin muslim. Inilah kisah nyata penuh misteri, perjalanan seorang pemuda yang haus harta, namun justru mendapat hidayah di kampung gaib yang jarang manusia tahu. Malam itu, bulan purnama menggantung bulat di langit. Angin berhembus kencang, membawa aroma hutan yang lembab dan dingin. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Wonosari, seorang pemuda bernama Raka menyiapkan tas kecil berisi kemenyan, bunga 7 rupa, serta ayam hitam. Ia berjalan diam-diam meninggalkan rumahnya. Sejak usaha bengkel motornya bangkrut, utang menumpuk, bahkan motor satu-satunya sudah digadaikan, Raka nekat mencari jalan pintas. Pesugihan. Aku nggak peduli apapun risikonya. Asal bisa kaya cepat, aku siap. Gumamnya dalam hati. Orang-orang di desanya sering berbisik soal Gunung Larangan, tempat angker yang katanya dihuni makhluk halus dan menjadi jalur menuju pesugihan. Malam itu, Raka menuju ke sana. Semakin dalam ia masuk, semakin hutan terasa sunyi. Suara jangkrik mendadak hilang, hanya suara langkah kakinya sendiri di tanah basah. Namun anehnya, alih-alih menemukan pohon besar tempat pesugihan seperti yang diceritakan orang-orang, ia justru melihat cahaya lampu minyak dari kejauhan. Hah? Di hutan ada rumah, pikir Raka heran. Ia mengikuti cahaya itu, dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati kampung kecil dengan rumah-rumah panggung kayu, bersih, teratur, dan terang benderang. Yang lebih aneh lagi, orang-orang di kampung itu berpakaian sederhana tapi sopan. Laki-laki memakai jubah putih, perempuan memakai kerudung panjang. Dari sebuah surau kecil, terdengar suara azan merdu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Raka tertegun. Bagaimana mungkin di tengah hutan yang katanya angker, ada perkampungan damai seperti ini? Seorang lelaki tua berjenggot putih menghampirinya. Wajahnya bersinar tenang, matanya tajam, namun penuh welas asih. Lelaki tua itu tersenyum. Lelaki tua itu tersenyum. Lelaki tua itu tersenyum. Manya Putih, kau orang asing ya? Apa yang kau cari di kampung kami? Raka, aku hanya nyasar kek. Aku cari jalan keluar. Padahal, dalam hati, ia ingin bilang kalau niatnya pesugihan. Tapi, entah mengapa, lidahnya keluh setiap ingin mengucapkan. Lelaki tua itu tersenyum. Lelaki tua itu, kau tak salah jalan. Kau justru Allah yang giring ke sini. Raka makin bingung. Orang-orang di kampung itu menyambutnya dengan ramah, bahkan mengajaknya makan di rumah. Anehnya, makanan mereka sederhana, nasi hangat, sayur bening, dan ikan asin. Tapi rasanya nikmat sekali, jauh lebih lezat daripada makanan restoran. Apa ini benar kampung manusia? Atau jangan-jangan batin Raka mulai curiga. Malam semakin larut. Raka dipersilahkan bermalam di surau kecil. Saat tengah malam, ia mendengar suara orang-orang berkumpul. Mereka membaca zikir dan Al-Quran dengan lantunan indah. Namun yang membuatnya hampir pingsan adalah ketika ia mengintip dari balik pintu, sosok-sosok yang duduk bersila itu perlahan berubah wujud. Ada yang telinganya panjang, ada yang tubuhnya besar seperti bayangan hitam, ada pula yang matanya menyala merah. Raka terhuyung mundur, hampir berteriak. Tapi lelaki tua tadi menepuk pundaknya. Lelaki tua, jangan takut, kami memang bukan manusia. Kami adalah jin muslim yang tinggal di kampung ini. Allah izinkan kami hidup teratur, beribadah, dan jauh dari perbuatan syirik. Raka terpaku. Jadi benar, ia bukan masuk ke tempat pesugihan, tapi
kampung jin muslim. Esok paginya, Raka diajak berbincang oleh lelaki tua itu. Lelaki tua, "Nak, kami tahu niatmu. Kau datang bukan karena tersesat, tapi karena mencari pesugihan." Raka terkejut, wajahnya pucat. Bagaimana bisa tahu? Jin-jin di sini bisa membaca niat hatimu. Kau ingin kaya cepat, meski harus menggadaikan imanmu. Raka tertunduk malu. "Nak, kekayaan tanpa ridha Allah hanya akan jadi petaka. Jika kau mau, kami bisa mengajarkanmu cara yang benar. Rezeki halal, doa-doa, dan amalan yang membuat hidupmu berkah." Raka gelisah. Di satu sisi, ia ingin cepat kaya. Di sisi lain, ia takut melihat wujud jin yang semalam ia saksikan. Apalagi lelaki tua itu berkata lagi, "Ingat, bila kau tetap mencari pesugihan, hidupmu tidak akan tenang. Kau akan kaya, tapi jiwamu miskin. Keluargamu sengsara. Pilihlah, nak, jalan cepat yang penuh tipu daya, atau jalan lambat tapi penuh berkah." Raka akhirnya sadar. Ia menangis di hadapan para jin muslim itu. "Raka, ampuni aku. Aku salah. Aku hanya terbawa nafsu. Ajarkan aku jalan yang benar." Para jin tersenyum. Mereka membimbing Raka membaca doa-doa, mengajarinya sholat tahajud, dan mengingatkan bahwa rezeki itu luas jika dijalani dengan sabar. Saat fajar menyingsing, kampung itu perlahan menghilang. Raka tersadar sudah berada di tepi hutan dekat desanya. Tas yang ia bawa pun sudah kosong. Ayam hitam dan kemenyan hilang entah kemana. Sejak hari itu, Raka benar-benar berubah. Ia bekerja keras dengan jujur, membuka bengkel kecil kembali, dan rezekinya perlahan mengalir. Walau tak jadi miliarder, hidupnya tenang dan berkah. Dan ia selalu ingat pesan lelaki tua dari kampung jin muslim itu. Kekayaan sejati bukanlah harta yang menumpuk, tapi hati yang selalu merasa cukup. Tamat.